الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Di Pismulia di Demong Alas sekaligus mewakili Bupati Sumbawa, PJS Bupati Sumbawa. Beliau tidak sempat hadir di tengah-tengah kita karena beliau langsung ke KSP dan langsung ke Mataram, ada urusan dinas. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Ketua Forum Kerjasama Pimpinan Pondok Pesantren beserta seluruh anggotanya, kepala KUA kecamatan yang sempat hadir, baik Alas Barat, Ri, beserta istri dan segenap seluruh stafnya, Bapak kepala madrasah baik swasta maupun negeri yang sempat hadir bersama seluruh rekan-rekan guru dan Imam Masjid Al-Ihsan Kecamatan Alas beserta seluruh pengurus atau Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ihsan Kecamatan Alas, Bapak, Ibu, para orang tua kami, tokoh agama, serta hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah saya mau ke silaturahim, kebetulan katu datang ke kembali kami selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dalam rangka silaturahim dan tabligh akbar, ya bahasa kita itu semua ya pengajian lah ibu bapak sekalian. Saling isi apa-apa itu perlu untuk kemajuan kita masa tua maupun di masa yang akan datang. Jadi sekalian pun terima kasih penuh-penuh laku SPP Kabupaten Sumbawa, Adik Bau jangan si kalau sopok inovasi untuk mendekatkan, mengenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Sumbawa ini, bau kayak bagi zona peringatan jangan si Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan ke depan ibu bapak sekalian lebih maju lagi, bila perlu kita undang Ustadz kondang istilah untuk hadir di Kecamatan Alas ini untuk memeriahkan syiar Islam dakwah di Kecamatan Alas ini. Sekalian pun terima kasih laku Pak Camat dan segenap warga masyarakat yang mendukung seria program dalam rangka Hari Santri Nasional. Semoga dukungan Bapak Ibu menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita nangka senapat ning diri Guru Haji Syihabuddin selaku Ketua Forum Kerjasama Pimpinan Pondok Pesantren, sekaligus beliau adalah mudir pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Hikmah Hutan. Beliau telah mengawali dari nol, mengawali dari ketiadaan, mengawali dengan bismillah, dukungan alhamdulillah, sekalipun tidak maksimal, namun beliau mulai menapaki langkah pertama untuk berdirinya pesantren di Kecamatan Hutan. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, bukan sedikit ujiannya,
Bukan sedikit cobaannya, macam-macam. Apalagi kita semawa tak benar pelupik ke besingin kerek nih, kerek yang kita. Ya. Bahwa ya penyakit pesantren modern Bapak Ibu sekalian, karena apa? Pola hidup today diramas apa maning masih ada siu, lu buka kawar siu maning kembali lap, lu buka kawar benar enak lambung, jadi lembab. Hampir saya aku ke pesantren kena krek nan ibu, termasuk saya krek sih dulu kan, ngomong kartu kan, menurut saya jadi bahasa Tuhan kembali saya. Ya. Jadi ibu sekalian dirahmati Allah. Apalagi di Kecamatan Alas ini banyak adik-adik saya. Terus Kecamatan Pondok Pesantren di satu dulu, dokteran ada terpiksa, ada lagi yang lain di Nurul Hakim dulu. Jadi semua ini banyak alumni, Bapak Ibu sekalian. Karena saya sekelompok dari pejabat, kopal tak pinak pesantren saja. Harus ada bangun. Seperti hanya mengawali pesantren dulu juga, tempat pesantren saya pertama Al-Ikhlas Kaliwang, setahun setengah. Semua kayak apa ibu pesan ke air, ya sembanang jaru nih, nampang dan dari kelas kita, pang belajar, balik panggung, mirwa mirasa. Jadi masya Allah, ya kita tuh meluk pesantren Al-Ikhlas Kaliwang. Sampai ke tingkat perguruan tinggi itu sudah masya Allah nih. Dan nilainya ibu pastikan bukan hanya di pendidikan. Aminkah beribu Kandriana tentu beribu bahwa di yang mangan petani bau bantu lancar jual padi dan jual lutu, tahu biar jangan lancar pasti ya supaya kona dan seterusnya. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya membuat koperasi syariah di Sumbawa. Koperasi syariah. Sedang saya berpikir bagaimana menyuplai beras dengan harga saat jual, karena malum KBKB Bapak Ibu sekalian, dengan berdagang itu dari mana kayak biasa gabanan, adik beli pang petani ya siu ya. Itu kaitan apa ya selis kan haram dalam Islam ya. Anak seperti kami dalam koperasi kan beli apa saya petani kan tujuan pesantren kembali dengan harga ini kalau kita dapat nanti tentu dengan tambahan biaya pengelolaan. Alhamdulillah koperasi saya total di Tibina ibu bapak sekalian aset tuh sudah hampir 3 miliar, lu miliar bapak sekalian. Bahkan tuh akan kubayang tuh UMKM ya kan sih bantuan tanpa istilah bahasa bank di tanpa bunga. Tapi margin kan ada untuk bayar juga pastikan, tapi bantuan harus ke miskin untuk mengelola usaha mereka kan penuh ada pedagang kerupuk biasa itu 1 juta, kemarin 1,5 juta. Kalau dagang bakso tulis uang pangkulin 2 juta, bulan angka Romalik 2,5 juta, terlambat jadi 10 juta. Ini masya Allah, keprihatinan kita juga besar. Saya itu mau kelola kita hanya tuh ada iman. Imanan adalah kan kata didik kami pesantren, mau pikir masyarakat ini buat pesantren, mau pikir umat nan terlepas dari riba, terlepas dari serahal. Lebih 500 tahun kami itu bantu ini Bapak. Tapi yang tadi jadi bupati sebenarnya nyaman. Datang baik ke saya mesti tadi. Kenapa apa UMKM dia kata bina sampai tuntai ini Bapak sekalian. Ada 400, 500, 700 sini berganti di Bapak sekalian itu bantu. Karena keikhlasan kami tidak pernah meminta apa-apa. Untuk diperhatikan untuk apa? Untuk baru itu bantu, ya saya juga pasti apalagi masalah pendidikan kan.
Pasti saya yakin, apalagi pengawas tak saya tahu kaya-kaya, kena bipis, kena uang, kena bipis tadi. Cuma masih siu. Ya kasar-kasar mungkin masih ubik lah ini juga buat kalian. Ya, tapi itu dulu ada tulis kota kok belok tawang di era anak tuh masih kuliah, anak tuh mentah dan lain sebagainya. Kadang tuh berpikir lalu ibu pasnya. Itu lupa lo kita tak pernah investasi dunia akhirat untuk anak kita masa akan datang. Tapi itu berarti investasi itu Allah Subhanahu Wa Taala biar kita kelonggar kelas kita itu tuntunan tamat anak ada uang bekerja dan seterusnya. Dosa kata sakit, tapi karena kata ikhlas berjuang lillahi ta'ala, maka ibu bapak sekalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya lanjutkan, kenapa harus ada pesantren pengalaskan? Tugas yang kita judi nukoka berkurang di bawah, makin teknik, di bawah. Itu judi kan? Di judi online kan dipenuhi. Terus sudah buat mentah-mentah ada satu tek dapat sejuta. Masya Allah. Lo bukan narkoba kembali. Jadi paling merah. Maka kita juga sekalian, tetapi Masya Allah itu saksikan ya. Tertangkap bandar kan? Tapi dia masih saya kelas 3 saya kan? Orang-orang yang dulu baru tangkap. Jadi ibu paskan harus prihatin kita kan. To protect anak kita kan lu dari santri. Tapi mungkin ibu bapak sekalian wanum antar sekolah pondok pesantren. Amiluk bos sekina anak sia santri dalam balik para sia tak perlu. Oh balong ibu bapak sekalian sifat satona jadi manusia berkelakuan. Tentunya bahwa harus santri ibu bapak sekalian. Karena pertama santri sepan dalam Al-Quran wa makan al-mu'minuna yamfiru kafah. Kalau dana para min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahuna fid din wa liyunziruna qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun. Di dalam surat At-Taubah itu jelas. Nah, bayang saya masyarakatnya dari petani kasar dibeli. Nah, bayang saya masyarakatnya dari ojek. Nah, bayang saya jadi tukang. Nah, bayang saya jadi pengusaha apa jagung gitu deta. Ada agama kalau belajar agama untuk ya setotan. Bahwa apa hasil usaha ada sekat sih kan setotan kita. Santri kalau sudah belajar agama gitu besar. Ini deta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia suruh kalau berperang dengan umatnya datang ke setotan Allah Subhanahu Wa Taala dari baik nasihat ini nenek sama murid malu biasa murid perang kan ganas juga pasti ya mungkin emosi kurang stabil dan lain sebagainya ada setotan. Saya dan ibu pasti santri suka ada latar belakang agama bawah. Contoh dari santri-santrian itu santri. Arti saya tidak tahu yang pendidikan agama balong, yang latar belakang balong, sehingga ibu apa sekalian baru dia setotan, ya nanti minimal dalam balik paranya sanak selatinya maupun keluarga dia. Yang kedua jemaah rahimahullah, tentunya Allah harus santri tentang apa kelebihan. Jelas dalam Al-Quran man yuridullah yang sadrahu lil Islam. Ibu bapak sekalian, jadi siapa saja mayuridullah an yahdiyahu wa yasrah sadrahu lil Islam. Jadi siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan petunjuk kepadanya, maka ibu bapak sekalian, niscaya Allah akan lapangkan dadanya untuk mempelajari agama. Dulu kan abah saya, almarhum abah saya di sekolah anak-anak saya itu agama. Beli mau sanak suai sanak lagi abah saya. Dia saling yang dulu jadi merbat anak menggiring. Ya. Waktu sekolah agama yang dulu jadi merbat anak menggiring. Yang dulu jadi tukang pukul bodok ye. Lu kata
kata agama, disuruh sekolah anak muda, disuruh muntah-muntah dan lain sebagainya. Ya kemas sih orang tua saya. Ini mau sama kita, apa yang dari anak boleh. Tapi penting ibu bapak sekalian, ternyata agama ini membuka peluang wacana, wahana, hati, peranan kita. Ya semoga maksudnya buat kita. Ini kedua-dua buat kita ibu buat balong. Saya dari tukang, dari petani, muncul ada agama. Ya semoga sampai di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua keban ibu bapak sekalian. Keban suku tak teringan, keban suku muka teringan padahal berdeng. Bayangkan ibu bapak sekalian. Maka Tuhan sahabat kita muda apa teringan pang kebannya, keban kaku kan? Karena apa ibu bapak? Karena agama pemetul ada dalam agama ini balong. Yanti agama buat balong. Karena ibu bapak sekalian nongka saya ajar agama saya balong buat ingin nongka ibu bapak sekalian. Tapi balong imannya deh tulis rora dalam kertas sampai Allah diam keberkahan. Kenapa ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya sebenarnya hujan tuannya pendeta nongka. Karena dia taat pada Allah, rajin ngaji, rajin buat ilim dan balong ikhlas lillahi ta'ala. Apa dari perintah Allah enggak maju, langsung dia buat dan seterusnya. Nah, jadi penting ibu bapak sekalian. Tetapi ibu bapak sekalian, lamin tahu nggak agama sesat. Apa yang dalam ya ja'al sadrahu dayyikan. Jadi sempit dadanya itu di dalam. Seperti apa? Yang tahu sate ibar uawan tapi nu baru. Tidak mau ibu apa sekalian. Senadi imah siapa tadi kletek. Coba saya terbang. Lalu tahu nanti lo baru dibuat noda jalan keluar. Selalu kesulitan. Karena apa? Noda agama. Jadi penting itu bekali agama anak-anak kita ibu apa sekalian yang dirahmati Allah. Adik ketelu ibu apa sekalian. Kenapa harus santri? Ya fa'idahum ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jelas dalam Al-Quran. Jadi Allah ya sentek, ya tingkatkan derajat tahu beriman, tapi ada ilmu. Penuh tu beriman, nonda ilmu bahaya ada. Ada ilmu tapi nonda iman lebih bahaya kembali. Saya juga tina data ibu pada cerita. Al-Fahid Rasul. Ada ilmu tapi nonda iman. Rugi. Ada iman, ada ilmu. Coba saya hitung bahwa tidak pahala kan. Dia bina sampai sumir dunia sampai kiamat. Lalu hitung pahalanya. Lainkannya ada iman. Kita belajar di di dunia dan di akhirat. Nah beda. Coba saya ingat waktu usia dari bapak, terus anak siapa kau pilih, tolong. Pendudukan masyarakat alim. Nunggu sih ya dihormati anak sih ya. Karena apa? Ada ilmu keimanan. Bapaknya biasa-biasa sih, tapi buruk. Masya Allah, itu bangga kita ibu bapak saya. Ada amal jariah kita untuk dunia akhirat kita. Ada anak tadi kita bau berkelaku malah maranan ibu bapak sekalian. Termasuk ibu bapak sekalian. Dalam sebuah hadis kan, kenapa apa kelebihan santri kita? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Jadi saya ya kendaki dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia akhirat, maka Allah akan jadikan kepahaman dalam agama. Jadi itu baru paham agama manusia pasti tulis orang dibuat. Coba siapa yang buat laku tukang dikurang agama. Itu anak suku. Itu suku. No lagi masih tadi untuk kalian itu unang karangan juga PT buat kanal ini. Tapi kami itu beriman bahwa ibu sekalian ada paham agama ya buat datuan sampai selesai. Kami ada masalah mungkin yang nantang mau buat lin. Tapi itu penuh tukang malu. Kami ke 5 dibuat. Kami ke 10 dibuat. Jadi waktu tahun yang buat balang dibuat. Lu jiranta, bina.
Hanya apa? Hati tipis penuh. Jadi dia beriman, jadi tukang itu nunda beriman. Ada paham agama ibu bapak sekalian. Termasuk yang kelima ibu bapak sekalian, sandrita, masya Allah, yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Jadi ada pintu lalu ada yang memang dapat naungan di akhirat. Seraya kepitunan ada sifatnya dalam santri. Jadi masya Allah, penutup itu dari pemimpin. Karena didikan pondok pesantren, doa ustadznya, doa kiainya, doa tuan guru, ya Allah senadi anakku tadi santri jadi berlaku. Dia masya Allah doanya nih dibuat pasien tetap terus mengalir. Saya tahu untuk saya ustadz termasuk ya guru Syihabuddin ini yang mengajar saya dulu pertama di pondok pesantren Alifat. Mesti Allah letakkan. Makin dah cuma, gue doa ramo dan di bawah pasal doa ya, setengah tin diri didik saya pondok pesantren dari kelas. Gue buka doa lagi guru-guru lain, ustaz lain. Beruntung anu tetap doa. Terakhir saya ketemu di tuan guru saya Pak Kediri, gue nonda bui doa nenek anak balong ini, nonda bui doa nenek, mana lo sama ini? Tetap sendalam seuntung tahajud boleh dari tuan guru. Tetap berdoa nenek, bila budak itu berhasil berkelakon dunia akhirat. Bayangkan di bawah pesantren turut doanan. Dan kita termasuk adik-adik saya ini yang alumni pondok pesantren tidak rebut doa itu untuk buat pesantren di alas. Berarti ada yang tidak beres dengan adik-adik saya ini. Siap buat pesantren di alas adik-adik saya? Sudah kan? Siap kan? Agak tinangkan harus ada. Pokok selama saya jadi kepala kantor, alhamdulillah tetap bunyi. Insya Allah seruntung saya dapat alas, harus saya setumpuk saya alumni. Apa rencana tinggal kita untuk ada pesantren Pangalaskan? Siap dukung macam-macam? Mantap, masya Allah. Kamu sampai gimana? Nah tentu dekai ibu pasal minta dukungan sia-sia atau desa darat mustahil. Karena untuk kamu saya dukung Malaysia untuk pesantren misalnya, wah alhamdulillah. Ini yang menjadi angin segar. Ada dukungan Syariah Loka desa darat paling penting, apalagi ada dukungan lain-lain. Insya Allah kita akan cari bantuan di mana-mana saja. Yang halal, yang bisa mewujudkan cita-cita di Kecamatan Alas ini bisa ada satu pesantren, ya itu pesantren. Mungkin untuk langkah awal naruh di dulu, lo mantap dia siswa dulu, ini siswa di MTS Alas, didik dulu kayak pesantren, Ina, Ipang, Seru, Pangkedu, terus ada ya nanti pelajaran-pelajaran tambahan agama. Yang sebagai kita bakal pertama hari ini SMP jadi sesuku saya. Jauh itu siswa tubina setelah mereka keluar lalu kita baru ibu pas kalian buka pendaftaran dan lain sebagainya. Jadi itu didik mungkin ada ketokal ada yang mungkin di masjid mungkin tadi mesti ya sasar ya Pak. Bangunan kabel itu memanfaatkan untuk tempat pendidikan mereka atau tempat tinggal mereka nanti. Langkah awal ibu pas kalian untuk baru itu buat. Itu pikir, insya Allah itu berjuang dengan tulus ikhlas pasti bisa terlaksanakan dengan baik. Nah terakhir ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, sudah buah harus berusaha ciptakan pondok pesantren Pangalaskan. Sudah buah harus diciptakan santri-santri Pangalaskan. Jadi jelas dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Saya berusaha, mengusahakan, ya, berjuang, turut serta, mana kesuku batir, ibu-ibu apa sekalian, untuk mendukung suksesnya pendidikan, maka sama sikis ya. Kina olah nyaman pelangan sia laku surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam
dia letakkan nilai ilmu paling tinggi. Sehingga Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya, orang yang beribadah sunnah ribuan kali itu lebih tinggi nilainya orang yang berilmu daripada dia beribadah sunnah ribuan kali. Nanti saya ulama-ulama jadi. Maka nanti dibawa ke sekalian lewat pengajian singkat kita di sore hari yang bahagia ini, mari kita ciptakan anak-anak kita menjadi santri. Sekalipun belum ada pondok pesantren, minimal pola pikir, pola didik, pola asuh, pola kasih sayang, pola pembinaan di dalam keluarga itu terapkan yang nanti dengan sistem pondok pesantren bina santri-santri menjadi orang berkualitas dunia akhirat. Jangka mungkin di bawah senapas, mudah-mudahan bermanfaat. Aku kita serah kita sekalian bu tungeneng waktu serah adik saya para alumni pondok pesantren ini. Nah hampir banyak di alas ini penuh benar pengalas adik-adik kelas saya, baik mereka mau dari guru ataupun kamu penuh dari pengusaha dan lain sebagainya. Tungeneng kereda aku serah alumni baik kaling pancor ke kaling pondok pesantren ini serah. Mari kita bersama-sama khususnya di Kecamatan Alas ini untuk kita dirikan pondok pesantren. Insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita dan memudahkan apa yang menjadi cita-cita kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.